Halo semuanya, perkenalkan saya Sylvia Salman, NPM 170710200011. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah Media Teknologi dan Jaringan Sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu media, bagaimana evolusi media, dan juga ragam media. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Media juga dapat diartikan sebagai saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara sumber atau pemberi pesan dengan penerima pesan. Media ini adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Di antaranya adalah buku, kaset, video kamera, video recorder, film, foto, gambar, grafik, televisi, dan juga komputer. Dalam evolusi media atau perkembangannya, media terbagi menjadi beberapa era, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan juga era media komunikasi interaktif. Yang pertama itu ada era tulis, yaitu era di mana tulisan mulai dikenal sebagai media komunikasi dan informasi. Nah, sejarah perkembangan era tulisan ini ada pada tahun 1041 sebelum Masehi. Di tahun tersebutlah era tulisan pertama kali ditemukan di dunia. Yang kedua, ada era media cetak, yaitu era di mana mulai digunakannya media-media cetak seperti koran dan majalah. Adapun penemuan mesin cetak pertama kali adalah pada tahun 1450 oleh Elegant Gutenberg. Yang ketiga ada era media telekomunikasi. Nah, pada era ini dikenal media telekomunikasi berupa telegraf yang ditemukan sekitar tahun 1897 oleh Marconi, yang kemudian dikembangkan oleh Alexander Graham Bell menjadi telepon. Telegraf ini merupakan mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya telegraf ini menggunakan Morse sebagai kode komunikasinya. Selanjutnya yang terakhir ada era media komunikasi interaktif, yaitu era saat ini di mana kita sudah mengenal telepon, radio, komputer, dan televisi, bahkan hingga internet. Selanjutnya ada ragam media. Ragam media ini terbagi menjadi 3, yaitu media komunikasi antar pribadi, media penyimpanan, dan juga media transmisi. Media komunikasi antar pribadi ini adalah media komunikasi yang digunakan antar individu dengan individu lain, dan media yang termasuk kategori ini adalah suara, grafik, teks, musik, animasi, maupun video. Yang kedua ada media penyimpanan, yaitu media untuk menyimpan data dan informasi seperti buku, kamera, alat perekam, disket dan harddisk, dan juga flashdisk. Yang terakhir ada media transmisi, yaitu media yang bertujuan agar si pengirim dan penerima dapat saling terhubung serta bisa melakukan pertukaran data. Media transmisi ini dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu media transmisi komunikasi, penyiaran, dan jaringan. Untuk media transmisi komunikasi diantaranya adalah telegraf dan telepon, telex dan faksimil, lalu ada SMS, surat elektronis, dan juga telepon video serta telepon bergerak. Yang kedua yaitu media transmisi penyiaran. Contohnya ada surat kabar dan majalah, radio serta televisi. Sementara media transmisi jaringan adalah internet, radio, koran, dan televisi online. Kemudian juga konvergensi media dan new media. Oke, mungkin selanjutnya dari pembahasan mengenai media, teknologi, dan jaringan sosial ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu jaringan sosial. Jadi, jaringan sosial adalah sebuah pola dalam arti hubungan sosial yang dimiliki individu maupun kelompok, yang dimana pola hubungan tersebut memiliki sebuah keteraturan untuk bagaimana mereka bersikap dalam lingkungan masyarakat. Nah, terbentuknya jaringan sosial saat ini dipengaruhi oleh media dan teknologi yang berkembang semakin pesat,
di mana media dan teknologi tersebut adalah hal-hal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sosiologi memandang perkembangan media, teknologi, dan jejaring sosial tersebut melalui perspektif teoritis atau teori-teori di dalam sosiologi media. Sebelum masuk ke teori, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu sosiologi media. Nah, sosiologi media merupakan cabang ilmu sosiologi yang khusus mempelajari dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari interaksi sosial di dalam media. Bahwa seperti kita tahu, media saat ini telah berkembang pesat. Media yang merupakan teknologi ciptaan manusia kini mampu melakukan pembalikan posisi, bahwa pada era masyarakat saat ini bukan lagi manusia yang mengendalikan media, tetapi sebaliknya media menjadi pengendali dan pembentuk manusia secara sosial dan budaya. Pola ini terjadi karena alasan maknawi yang dimana merupakan penyebab dari motif manusia dalam menggunakan media tersebut untuk berinteraksi. Secara singkat, sosiologi media ini mempelajari segala permasalahan, fenomena, dan dampak sosial budaya yang terjadi akibat dari penggunaan teknologi media dan jejaring sosial. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan mengenai teori kritis dalam sosiologi media. Teori kritis itu sendiri merupakan teori yang berawal mula dari pemikiran Marxis. Teori kritis ini muncul dari pandangan terhadap realitas dengan asumsi bahwa selalu ada struktur sosial yang tidak adil di dalam masyarakat. Aliran kritis memiliki pandangan bahwa struktur sosial adalah konteks yang sangat menentukan proses, realitas, serta dinamika komunikasi antar manusia. Aliran kritis beranggapan bahwa mereka bertugas untuk mengungkapkan kekuatan penindas di dalam masyarakat lewat analisis dialektikanya. Nah, teori kritis ini memiliki pandangan bahwa media itu tidak terlepas dari sebuah kepentingan. Media banyak digunakan untuk kepentingan para kaum pemilik modal, negara, serta kelompok penindas lainnya secara syarat. Media dijadikan alat untuk mendominasi dan menghegemoni masyarakat oleh kelompok-kelompok kepentingan tersebut, sehingga realitas di dalam media dan jaringan sosial menjadi bias dan terdistorsi. Media sosial seringkali digunakan untuk praktik sosial dan politik karena media adalah sebuah alat yang dapat mempengaruhi pemikiran dan kesadaran masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus mampu menggunakan penalaran dan logikanya untuk memilah-milah informasi sehingga dapat mengetahui mana informasi yang benar dan juga mana yang hanya rekayasa. Selanjutnya saya akan membahas teori struktural fungsional, yaitu tentang bagaimana teori struktural fungsional memandang masyarakat dan media. Menurut teori struktural fungsional, setiap masyarakat tersusun oleh subsistem yang berbeda berdasarkan makna fungsional ataupun strukturnya yang saling terkait dan berhubungan. Teori ini memandang bahwa suatu masyarakat berada dalam keadaan yang selaras, seimbang, atau stabil ketika sistem yang sudah ada dari negara dan masyarakat dapat melindungi kestabilan masyarakat itu sendiri. Kestabilan dapat dicapai apabila komunitas-komunitas di dalam masyarakat dapat menjalankan fungsinya sendiri dengan baik sesuai dengan nilai dan norma yang dianut bersama. Oleh karenanya, teori struktural fungsional di dalam sosiologi media lebih berfokus pada struktur dan fungsi sosial masyarakat di dalam penggunaan media agar terciptanya kestabilan dalam sistem sosial masyarakat. Misalnya adalah mengenai subsistem di masyarakat yang dibentuk untuk mengawasi jalannya penggunaan media seperti Kominfo, KPI, dan undang-undang yang sengaja dibentuk agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sehingga tidak menimbulkan konflik. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas pandangan dari teori konflik terhadap media, teknologi, dan jaringan sosial. Menurut teori konflik, masyarakat tidak akan selalu teratur atau stabil seperti yang diungkapkan oleh teori struktural fungsional, karena buktinya masyarakat dimanapun pernah mengalami ketegangan-ketegangan yang biasa disebut dengan konflik.
Teori konflik melihat bahwa di dalam suatu masyarakat ada otoritas kekuasaan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan superordinasi dan subordinasi atau dominasi antara suatu kelompok kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tentunya hal ini dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara sang superordinasi dan juga sang subordinasi. Teori konflik memandang perkembangan media teknologi yang sangat pesat ini sebagai tantangan yang tidak sepele bagi masyarakat dan negara. Adapun salah satu contoh produk hasil perkembangan teknologi adalah media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Bahkan pada tahun 2013 saja Kominfo itu mengungkapkan bahwa 63 juta warga Indonesia telah menggunakan internet dan 95%-nya menggunakan jejaring sosial. Karena itulah, ancaman dan resiko yang dihadapi akan tinggi meskipun jejaring sosial memang memiliki manfaat yang sangat berguna, yaitu untuk berkomunikasi jarak jauh, namun banyak juga dampak negatif yang timbul jika penggunaannya itu digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif. Misalkan penggunanya itu menggunakan media tersebut untuk kejahatan seperti penipuan, lalu fake account, dan juga membahas isu SARA. Dan juga biasanya ada juga partisipan yang sengaja menyusup untuk mengompori suatu tagar di media sosial agar menjadi trending. Selain konflik yang telah disebutkan tadi, ada juga konflik lain seperti cyberbullying, penyebaran hoax, kebocoran data pribadi, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan masyarakat terpecah belah. Nah, teori konflik ini memandang bahwa media sosial adalah salah satu sumbu ledak timbulnya konflik sosial. Yang terakhir, saya akan membahas tentang teori dramaturgi dalam memandang masyarakat dan media, teknologi, serta jaringan sosial. Teori dramaturgi ini adalah teori yang dikemukakan oleh Erving Goffman yang memiliki asumsi bahwa kehidupan manusia itu diibaratkan seperti sebuah pertunjukan teater atau drama. Asumsi ini memiliki arti bahwa seseorang yang berinteraksi dan berhubungan di dalam suatu kehidupan sosial memiliki peran yang telah dibuat oleh orang yang telah menentukan jalan cerita dari pertunjukan drama teater tersebut. Hal ini selaras dengan ungkapan yang umum kita dengar, yaitu dunia adalah panggung sandiwara, di mana orang-orang bersandiwara menampilkan apa yang diharapkan oleh dirinya ataupun orang lain. Nah, lalu bagaimana sih teori dramaturgi ini memandang media teknologi dan jaringan sosial? Nah, jadi teori dramaturgi ini mengkaji atau menganalisis mengenai kehidupan sosial masyarakat yang ditampilkan melalui media, khususnya media sosial. Media sosial yang berkembang saat ini menjadi panggung baru bagi kehidupan masyarakat yang saling menampilkan kehidupan pribadinya melalui media tersebut. Bahkan banyak yang bersandiwara memamerkan kebohongan demi self-presenting yang baik. Saat ini bahkan ada fenomena populer yang dinamakan flexing yang timbul dari kemajuan teknologi media sosial. Nah, flexing itu sendiri adalah istilah untuk orang yang memamerkan kekayaannya, entah aset sendiri ataupun bukan, di sosial media untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari review pembelajaran yang saya dapatkan dari mata kuliah media, teknologi, dan jaringan sosial di semester ini. Terima kasih.